Stasiun Tugu Jogja. Oh, bukan Lempuyangan, masih jauh Re. Lempuyangan tuh. Lempuyangan. Lempuyangan. Enggak, ini berhenti sini ekonomi. Mempersiapkan diri. Periksa dan nulis balik barang-barang Anda, pastikan jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan untuk itulah di stasiun Yogyakarta berada di sebelah kiri arah depan kereta. Mohon hati dalam melangkah, dapatkan taruhan di stasiun Yogyakarta. Persiapan stasiun Yogyakarta. Terima kasih. Penuh. Waduh. Oh, tinggal Pinona sama di dia. Pinona sama di dia. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku
Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di backpackeran. Akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah melewati tahun 2024 pemirsa. Waduh, ya sudah melewati tahun baru Imlek. Waduh, sudah melewati hari Valentine. Waduh, dan juga sudah melewati hari pencoblosan pemirsa. Waduh, mungkin saja video ini tayang sudah terpilih siapa yang akan menduduki kursi panas. Kursi panas Dewan Rakyat dan juga kursi panas Presiden pemirsa. Waduh, Mamang mendoakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti, entah itu duduk di kursi anggota Dewan Rakyat ya, legislatif, DPRD, DPRD kota, provinsi, DPD, UHUI atau juga DPR RI pemirsa, dan juga kursi panasnya pemimpin negeri ini atau presiden. Mamang mendoakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti bisa melaksanakan amanah ya, amanah dari rakyat pemirsa. Biasanya kalau melaksanakan amanah dari rakyat kelak akan dipertahankan pemirsa. Mungkin ke periode-periode berikutnya.
Tapi kalau tidak melaksanakan amanah, waduh, jangankan sekelas kita pemirsa, sekelas Bung Karno dan Soeharto saja bisa diturunkan, apalagi kita. Waduh. Oke, Backpacker Mania ya, sekarang sudah memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita semua dapat berkah, dapat bahagia, sejahtera. Bagi yang belum dapat lapangan pekerjaan, mudah-mudahan di tahun 2024 ya mendapatkan lapangan pekerjaan, dapatkan pekerjaan ya yang baik, halal, dan bisa mensejahterakan. Selain itu, bagi kalian yang masih sendirian di tahun 2024, mudah-mudahan kalian dapat pasangan jodoh pemirsa. Ya, mudah-mudahan nanti ketika tahun baru 2025 ada pasangan. Tidak sendirian. Siapapun jodohnya, itulah adalah pilihan Tuhan pemirsa. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan kita jodoh yang terbaik. Bukan saja tertampan dan tercantik, tapi terbaik segalanya. Amin. Begitupun bagi yang sudah berpasangan pemirsa, mudah-mudahan tambah langgeng, tambah harmonis ya, tambah sejahtera, tambah tentram, tambah bahagia ya, dan juga tambah rumah tangganya yang sukses, sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin. Selain itu, Mamang tetap mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan negeri Palestina menjadi negeri yang damai, sejahtera, dan juga siapa tahu di tahun 2024 ini Palestina menjadi negeri yang merdeka, terbebas dari penjajahan, terbebas dari ketertindasan Zionis pemirsa. Amin. Oke, Backpacker Mania, Semang cuman mendoakan mudah-mudahan di tahun 2024 ini adalah tahun terbahagianya kita semua pemirsa. Amin. Oke, ngomong-ngomong tahun 2024, kebetulan video ini dibuat ya akhir tahun 2023. Waktu itu Mamang pulang dari kota Solo menuju kota Tasikmalaya dengan kereta api Lodaya tambahan. Dan kebetulan di video tayangannya sudah sampai ke stasiun Tugu Jogja. Jadi dari stasiun Solo itu berangkat pukul 20.39 dan sampai di stasiun Jogja kalau nggak salah pukul 21 ya. Lupa lagi. Yang jelas sampainya di stasiun Tugu Jogja, kereta api yang tadinya agak kosong ternyata 80%-nya atau 2/3 para penumpang itu naik di stasiun Tugu Jogja, naik kereta api Lodaya tambahan menuju daerah-daerah Priangan, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar ataupun Bandung pemirsa. Dan tadinya kereta Mamang di Premium 2 itu agak kosong, ternyata setelah di stasiun Tugu Jogja penuh. Waduh, ngadadak penuh ya, kursi-kursi penuh terisi. Aduh, jadi Mamang tidak bisa selonjoran lagi pemirsa. Waduh, ngadadak ramai. Jadi okupasinya ramai di stasiun Tugu Jogja. Oke, Backpacker Mania, kereta api berangkat kembali dari stasiun Tugu Jogja ya menuju stasiun Bandung, dan Mamang akan turun di stasiun Tasikmalaya. Itu kalau nggak salah kereta api Lodaya tambahan akan tiba di stasiun Tasikmalaya sekitar pukul 2 malam ya, atau mungkin setengah 3 pagi pemirsa. Waduh. Dan selama di kereta api tidak ada aktivitas yang bisa Mamang lakukan kecuali tidur dan melihat sekelilingnya yang sedang tidur. Waduh, kalau melihat jendela poek alias gelap pemirsa, kecuali kalau keretanya melewati perkotaan baru terlihat terang benderang. Tapi kalau melewati persawahan atau pegunungan ya gelap sekali pemirsa. Jadi cocoknya kalau naik kereta api malam adalah tidur dan istirahat. Kebetulan Mamang sudah keliling-keliling kota Solo dari pagi hari sampai malam ya. Aduh, sampai naik kereta.
dan jelas itu sangat-sangat melelahkan. Dan pada akhirnya Mamang pun tidur, ya tidur, kadang tidur beberapa menit terbangun lagi, lalu tidur lagi beberapa jam bangun lagi, ya gitulah. Bahkan ada yang mendengkur juga alias ngorok, waduh ya, termasuk katanya Mamang juga ngorok, waduh. Tapi karena suara kereta apinya agak-agak berisik, jadi instrumen dengkurannya ya sama dengan instrumen lokomotif pemirsa. Waduh. Jadi alhamdulillah tidak banyak orang yang terganggu ya. Alhamdulillah tidak ada. Kebanyakan orang tidak terganggu dengan suara dengkuran karena mungkin mirip dengan suara lokomotif. Jadi seolah-olah tidur mendengarkan suara dengkuran itu seperti lokomotif yang berjalan pemirsa, dan seolah-olah bisa mentidurkan. Ini nyatanya ketika Mamang terbangun sekitar pukul 11 malam kalau nggak salah. Ini kalau salah ini sudah sampai Kroya ya, dan terlihat suasana di kereta Mamang itu sedang tidur. Mungkin ada beberapa orang yang terbangun, tapi kebanyakan adalah tidur. Termasuk Ray dan Mami itu tidur. Waduh. Oke, Backpacker Mania, mungkin ini adalah video terakhir dari trip perjalanan backpackeran ke Solo. Episode terakhir backpackeran ke Solo ya. Mungkin nanti ada backpackeran Solo kedua ya. Mungkin kapan-kapan. Mamang akan sedikit bercerita tentang tahun baru ya, terutama tahun Jawa. Karena selain tahun Masehi yang kita kenal, tahun Hijriah buat umat Islam ya Muslim, ada tahun Saka buat orang Hindu, dan tahun Imlek buat orang Tionghoa. Ada juga satu tahun ya kalender, yaitu tahun Jawa. Ternyata orang-orang Jawa atau orang-orang Solo yang berasal dari kebudayaan kerajaan Mataram Islam mempunyai kalender sendiri pemirsa. Waduh. Mamang akan sedikit menceritakan tentang sejarah kalender Jawa atau tahun Jawa. Bagi kalian yang sudah tahu bolehlah skip. Tapi kalau kalian penasaran, boleh jangan di skip ya. Siapa tahu informasinya bermanfaat pemirsa. Karena tahun Jawa ini juga dipakai untuk mengidentifikasi watak, karakter, bahkan ramalan seseorang sejak kecil pemirsa. Waduh. Atau dikenal dengan istilah weton ya. Orang Jawa bilang weton. Perhitungan weton itu berdasarkan kalender Jawa pemirsa. Waduh. Perhitungan weton bagi orang Jawa atau mungkin orang Sunda juga itu sangat bermanfaat pemirsa, terutama dalam menentukan pernikahan, dalam menentukan jodoh, mungkin dalam menentukan pekerjaan, dalam menentukan membangun rumah atau bepergian atau usaha atau yang lainnya. Itu masih menggunakan kepercayaan perhitungan weton. Misalkan jangan pergi hari ini, lebih baik besok perginya. Kalau membangun rumah harus hari pon atau wage misalnya. Pon misalkan. Waduh. Itu berarti pertanda bahwa orang-orang sekarang masih percaya kepada hal-hal weton seperti itu pemirsa. Seperti kalau ingin kampanye harus pada hari wage pemirsa. Waduh. Katanya. Jadi hal-hal seperti inilah yang masih dipercaya pemirsa oleh sebagian orang, terutama orang Jawa dan juga oleh suku-suku yang lainnya pemirsa di Nusantara ini. Termasuk mungkin dalam hal kampanye pemirsa, supaya terpilih. Terpilih dan memenangkan suara yang terbanyak. Ada orang-orang yang masih percaya ya kira-kira kampanye yang tepat supaya orang-orang bisa memilih kira-kira kampanyenya hari apa ya. Oh, Mamang kalau keingin kampanye ya Mamang harus hari Jumat Pon misalkan. Nanti insya Allah tempat Mamang kampanye akan banyak suaranya. Waduh. Ya itulah percaya atau tidak. Tapi orang-orang mungkin
sebagian masih percaya kepada hal weton tersebut ya. Dan juga ada yang tepat pemirsa. Waduh, unik ya. Meskipun sebuah budaya, tapi ya itulah salah satu keunikan dari kalender Jawa ini. Jadi kalender Jawa ini bukan sekedar menentukan hari dan waktu ya, tapi juga menentukan hal yang lain. Salah satunya perhitungan weton. Siapa tahu yang kampanye hari ini yang diperkirakan tidak punya suara banyak, tiba-tiba berhasil memiliki suara terbanyak. Mungkin saja pas kampanyenya sesuai dengan wetonnya. Aduh. Mungkin saja, karena yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Waduh. Mungkin kalian pernah mendengar kata pon, wage. Waduh. Kalian juga pernah mendengar kata suro. Waduh, suro. Terus apa lagi ya? Suro, pasa dan sebagainya. Nah, itu adalah nama-nama bagian dari kalender Jawa. Yang konon kalender Jawa ini bukan sekadar dibuat untuk membuat kalender untuk menentukan waktu ya, tetapi juga digunakan untuk patokan watak seseorang. Jadi kalau orang lahir di hari tertentu, misalkan di hari pon, bulannya bulan pasa, maka karakternya seperti ini pemirsa. Dan itu ternyata tepat ya. Waduh, mantap nih leluhur kita. Oke, bagaimana ceritanya ya? Mamang sambil tidur. Kok tidur bisa bercerita? Iya bisa ya. Jadi video aslinya sedang tidur tapi kalau sedang dieditnya sedang bangun pemirsa. Waduh. Oke, Backpacker Mania dikutip dari tempo.co dengan judul artikel Kapan Awal Mula Kalender Jawa Digunakan, edisi Jumat 3 Februari 2023 oleh reporter Hana Revanda Putra dan editornya Nur Hadi. Orang Jawa mengenal penanggalan Jawa untuk menandai berbagai peristiwa penting dalam kehidupan. Sampai hari ini perhitungan weton dalam kalender Jawa masih dipercaya mampu menentukan karakter seseorang sampai hari baik dalam mengambil keputusan. Lantas bagaimana sejarah penanggalan Jawa? Dikutip dari buku Mengislamkan Jawa karya McCrickleb, sistem penanggalan Jawa mulai dirancang oleh Sultan Agung pada masa Kesultanan Mataram 1613-1645. Saat itu Kesultanan Mataram menerapkan dua sistem penanggalan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan untuk keperluan administrasi kerajaan supaya selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sementara itu kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Karena kalender Saka didasarkan kepada pergerakan matahari, sementara kalender Hijriah didasarkan pada pergerakan bulan, perayaan-perayaan adat yang diselenggarakan oleh kerajaan tidak selaras dengan perayaan-perayaan hari besar Islam. Kalender Saka ini adalah kalender dari umat Hindu ya, sedangkan kalender Hijriah dari umat Islam. Namun pada tahun 1633 Sultan Agung melakukan ziarah ke Sunan Tembayat untuk kemudian memerintahkan makam tersebut dipugar. Alhasil makam tersebut dibangun kembali dengan hiasan sebuah gapura yang megah. McCrickleb dalam bukunya menyebutkan hal ini digunakan untuk melegitimasi kekuasaan Sultan Agung. Sultan Agung ini adalah salah satu sultan terbesar ketika masa kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokrokusuma, yang sepak terjangnya bikin Belanda ya panas tiris pemirsa. Waduh, bikin benteng POC di Batavia diserang 2 kali pemirsa. Saat melakukan ziarah, Sultan Agung Mataram dikisahkan bertemu dengan roh Sunan Bayat yang mengajari ilmu-ilmu mistik. Dia pun mendapatkan nasihat untuk mengganti sistem penanggalan yang sudah ada. Sekembalinya dari Tembayat, Sultan Agung memadukan kalender Saka dari kalender umat Hindu bergaya India dengan kalender Hijriah, kalendernya umat Muslim dari Timur Tengah atau Arab ya.
Kebijakan Sultan Agung tersebut berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Mataram, yaitu seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Banten, Batavia, dan Blang-Blangan. Sebab ketiga daerah terakhir tersebut tidak termasuk wilayah kekuasaan Sultan Agung. Pulau Bali dan Palembang yang mendapatkan pengaruh budaya Jawa juga tidak ikut mengambil alih kalender karangan Sultan Agung ini. Dalam kalender baru ini, penanggalan dan bulan yang dipakai adalah sistem Komariah dan Hijriah. Sementara angka tahun dan nama tahun menggunakan sistem Saka. Jadi perpaduan antara Hijriah dengan Saka. Penanggalan ini istimewa karena memadukan beberapa sistem kalender sekaligus, Islam, Hindu, dan sedikit dari sistem penanggalan Julian alias Masehi, pemirsa. Waduh. Sistem kalender Jawa memakai 2 siklus hari, yaitu siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari, yaitu dari Ahad sampai Sabtu, Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu atau Saptawara, dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Waduh. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan agama Islam di Jawa. Salah satunya upaya adalah mengeluarkan dekrit yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis putaran matahari dengan sistem kalender Komariah atau lunar berbasis Hijriyah. Jadi ini mengikuti perpaduan antara Saka dengan Hijriyah, pemirsa. Uniknya, angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan, tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriyah. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan, sehingga tahun saat itu yang adalah tahun 1555 Saka diteruskan menjadi tahun 1555 Jawa. Berikut ini nama-nama hari dari hari Jawa ya, dengan siklusnya Saptawara atau 7 hari, yaitu Radite sama dengan Minggu, Soma sama dengan Senin, Hanggara sama dengan Selasa, Buddha sama dengan Rabu, Respati sama dengan Kamis, Sukra sama dengan Jumat, Tumpak sama dengan Sabtu. Sedangkan Pancawara atau hari pasaran menggunakan siklus 5, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Jadi ada istilah Jumat Kliwon atau juga Sukra Kliwon. Aduh. Jadi hari Jumat Kliwon. Itu hebatnya kalender Jawa. Kalau kalender Masehi cukup aja 1 ya, Jumat ya Jumat aja. Tapi kalau kalender Jawa ada istilah hari Pancawara dan Saptawara. Waduh. Dan itu katanya menentukan sesuatu alias weton, pemirsa. Sedangkan nama-nama bulan dari kalender Jawa disesuaikan namanya dengan kalender Hijriyah, pemirsa. Misalkan bulan pertama Hijriyah adalah Muharram, kalau di Jawa menjadi Suro. Lalu setelah Muharram Safar, ya di Jawa juga sama Safar. Lalu Mulud, Bagdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso mungkin sama dengan bulan puasa ya, atau Ramadannya Hijriyah, Syawal, Zulqaidah, dan Besar. Jadi nama bulannya adalah Suro, Safar, Mulud, Bagdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Pasa, Syawal, Zulqaidah, dan Besar. Di kalender Jawa juga mengenal siklus Windu atau 8 tahun sekali. Dari satu siklus itu 8 tahun sekali. Tahun pertama disebut tahun Alif, tahun kedua disebut tahun Ehe, yang tahun ketiga disebut tahun Jim awal, tahun keempat disebut tahun Z, tahun kelima disebut tahun Dai, tahun keenam disebut tahun B, dan tahun ketujuh disebut tahun Wawu, dan terakhir tahun ke-8 disebut tahun Jim akhir. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api dengan benar berhenti dengan sempurna di stasiun layar. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan menggunakan kereta api.
Sampai jumpa lagi pada perjalanan. Selamat pagi. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan.